Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra dan Mi'raj dengan mempergunakan ruh atau juga mempergunakan jasad dan rohnya. Karena permasalahan ini terus terjadi perdebatan yang panjang bahkan sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini ada 3 pendapat para ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra dan mi'rajkan melalui mimpi. Pendapat kedua mengatakan Nabi Muhammad SAW itu diisra dan mi'rajkan hanya ruh saja, sementara jasadnya tidak. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diisra dan mi'rajkan ruh dan jasadnya sekaligus. Ada juga yang berpendapat ketika Nabi diisrakan itu dengan jasad, sementara ketika Nabi di-mi'rajkan itu dengan roh. Inilah pendapat-pendapat yang kita baca dari berbagai macam referensi Bapak Ibu. Nah, kemudian pendapat mana yang paling sahih, yang paling benar? Pendapat pertama dan kedua, mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisra dan mi'rajkan melalui mimpi atau juga ruh saja yang pergi. Ini mereka berdalil kepada riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian juga diambil dari riwayat Ummu Hani, Aisyah dan sebagainya. Tetapi para ulama menilai atau mengkritisi dalil mereka itu sangatlah lemah. Kalau dalil yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa pendapat yang tepat, pendapat yang sahih itu adalah pendapat yang diambil oleh fuqaha, ahlul hadis dan ulama-ulama salaf masa lalu. Semuanya sepakat mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan dengan tubuh dan jasadnya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak dalil dan argumen yang mereka lakukan. Pertama, Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang dikatakan mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, di luar jangkauan nalar, kemudian tidak bisa dipelajari. Kekuatannya itu menentang kekuatan alam atau bertentangan dengan hukum alam. Nah, ini yang pertama. Kemudian mereka juga berdalil kepada Al-Quran, firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat pertama.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau disebut di situ bi'abdihi, itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan tubuh dan jasad. Karena hambanya, bukan disebut di situ rohnya. Karena yang kalau disebut Maha Suci Allah yang Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau yang disebut hamba di sini tidak mungkin hanya roh saja. Sudah jelas ada jasadnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Isra dan Mi'raj itu hanya mempergunakan roh saja atau melalui mimpi, tentu tidak akan disanggah oleh masyarakat Arab. Tentu tidak akan didustai oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tentu tidak akan mungkin sebagian umat Islam ada yang kembali murtad kepada agama masa lalu. Sebab kalau Nabi mengatakan ini hanya mimpi, pasti mereka percaya. Mereka justru mendustai peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi dengan tubuh dan jasadnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu ini muliakan Allah, pendapat yang paling sahih yang kita pegang tentu pendapat yang kuat yang dipegang oleh seluruh mayoritas para ulama, bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh dan jasadnya. Meskipun ini memang tidak bisa dijangkau oleh nalar, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, peristiwa ini adalah mukjizat. Yang namanya mukjizat sudah jelas tidak bisa dijangkau oleh nalar umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lebih paham tentang Isra dan Mi'raj ini, kita harus memahami kata kunci. Bagaimana kita paham lebih dalam? Kata kunci untuk memahami Isra dan Mi'raj ini terdapat dalam surat Al-Isra itu sendiri, ayat pertama. Ada di situ disebut kalimat asra. Subhanalladzi asra. Asra itu apa maknanya, Pak? Memperjalankan. Kalau memperjalankan, Nabi yang berjalan atau Nabi diperjalankan? Nah, Nabi diperjalankan, bukan Nabi yang berjalan. Sebab kalau Nabi yang berjalan mustahil. Karena Isra Mi'raj ini menembus batas kematian. Yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alam gaib. Tidak mungkin Nabi sendiri berjalan. Oleh karena itu kalimat asra itu yang kita pegang. Allah lah yang memperjalankan hambanya. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak akan mungkin Tuhan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kata Syekh Asy'arawi, kalau Allah memperbuat terhadap sesuatu, jangan dipertanyakan mengapa, bagaimana. Nah, kalau Allah berbuat, jangan kita tanya loh, baca rohnya, baca roh seperti itu. Karena Tuhan tidak akan mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan nabinya. Kalau secara sederhana Bapak Ibu, ambo kan punya peci misalnya gini ya. Kalau mau buka peci ko dilatan dia teko, masuk samui. Kemudian samui masuk tu peci melatan dia teka palu ko balik. Kemudian buat tabang kabim. Beko kabim ke Jakarta, ke Timur Tengah, ke Eropa. Kemudian balik lihat ke Timur Tengah, balik ke Jakarta, balik ke Bim, balik ke Masjid Taqwa ke balik apa? Kemudian berbuka peci ko dilatan di skokwa, keluar samui tadi. Kalau samui itu nyomota jo kawan-kawannya, samui itu yang melakukan perjalanan, lebih percayanya jo kawan-kawannya tadi. Kalau kawan-kawan tu memahami ko samui berjalan, nak percayanya dah. Sebab kalau samui berjalan, malah mungkin perjalanan sejauh itu ditempuhnya. Tapi kalau samui tadi diperjalankan, aku kata kuncinya Pak,
Berarti bukan samui berjalan, dia diperjalankan. Isra dan Mi'raj ini bukanlah Nabi yang berjalan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memperjalankan, sekali lagi kita tegaskan, tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu. Kok jok nalar jok pikiran ni. Nalar kau nak pernah masuk apa? Sebab perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Saya kira demikian saja kajian pendek dan singkat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.